Shalom, saudara-saudariku, sobat Barita Salamat Jari Dumah dimanapun berada. Kita bersuka cita karena apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita dimampukan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nas yang menjadi dasar untuk renungan firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 dan ayat 34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berhikmat dan beruntung. Berbicara tentang Raja Salomo, mari kita lihat bagaimana kehidupannya. Ternyata sejak muda, Salomo taat kepada Tuhan. Sebelum ia menjadi raja, dan ketika ayahnya Raja Daud masih hidup, ia selalu ingat pesan terakhir ayahnya, yaitu untuk tetap setia kepada Tuhan dan hidup menurut segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang dilakukan dan segala yang dituju, ucap Raja Daud. Pada suatu ketika Tuhan datang dalam mimpi Salomo ketika ia sudah menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan Tuhan bertanya, apa yang Salomo ingin Tuhan berikan kepadanya? Salomo tidak minta kekayaan, umur panjang, atau nyawa musuhnya. Tetapi ia minta hikmat dari Tuhan. Untuk apa ia minta hikmat? Agar dapat memimpin umat Allah dengan baik. Agar Salomo dapat membedakan yang benar dan yang salah, serta dapat menimbang setiap perkara dengan adil. Bagi Salomo, hikmat adalah hal yang paling ia perlukan. Karena dengan hikmat, ia bisa menjadi orang yang berguna. Tuhan senang mendengar itu. Ia memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian. Bahkan Tuhan memberikan hal yang tidak Salomo minta, yaitu kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Dan memang benar saudara-saudariku, betapa beruntungnya hidup seperti Raja Salomo. Raja Salomo hidup taat dan mengasihi Tuhan. Ketika ia mengasihi Tuhan, ia juga mengasihi umat Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan, ia hidup dengan sangat berguna. Ia dijadikan Tuhan orang yang sangat bijaksana. Ia menggubah 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Ia juga dijadikan Tuhan orang terkaya. Karena orang dari segala bangsa mendengar hikmat Salomo, dan Salomo menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Saudara-saudariku, ketika Salomo merasa hikmat lebih penting dari kekayaan, kekuasaan, dan umur panjang, bagaimana dengan kita? Kita sudah melihat betapa beruntungnya orang yang hidup dengan hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Carilah hikmat itu.
Bagaimana kita mendapatkannya ketika Tuhan tidak datang dalam mimpi kita dan bertanya apa yang kita mau? Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, sikap pertama yang harus ada dalam diri kita untuk memiliki hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kemudian dalam Kolose pasal 2 ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sehingga saudara-saudariku, mencari hikmat berarti mencari Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah sumber hikmat itu sendiri. Saudara-saudariku, betapa beruntungnya kita. Karena kita tidak perlu pergi jauh-jauh untuk mencari hikmat. Kita juga tidak perlu membayar upeti untuk membaca dan mendengarkan hikmat. Karena hikmat itu telah datang kepada kita. Yesus Kristus telah datang kepada kita untuk menganugerahkan hikmat dan memberi berkat. Bahkan tidak hanya itu, Ia datang untuk membawa keselamatan dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga rugi dan celakalah orang yang tidak taat dan meninggalkan Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, terima kasih atas kemurahan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami percaya semakin hari kami semakin diberkati, diteguhkan dalam iman dan pengenalan kami akan Tuhan. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia ya Tuhan. Kami perlu Engkau yang mendasari dan menyempurnakan hidup kami. Apapun yang kami alami dan rasakan, terima kasih karena kami diberi hati yang kuat untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh bersama kami renungkan. Anugerahkanlah bagi kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menjalani hidup dengan bijaksana. Dan biarlah terang-Mu bercahaya atas kami, agar kami mampu menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Teguhkanlah kami dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Ada banyak tugas dan tanggung jawab yang kami pikul. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk mengembannya dengan baik. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami membawa setiap harapan, impian bahkan pergumulan dan permasalahan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami yakin di dalam Engkau ada masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi kami. Biarlah tutur kata, tindakan dan kehidupan kami memuliakan Tuhan. Amin.